Teman-teman yang suka belanja di marketplace seperti Lazada, Tokopedia, Shopee, TikTok Shop, dan sebagainya lebih waspada dan berhati-hati ya. Pastikan ini ada modus baru, jadi pastikan nomor resi yang tertera di paket ya saat kita terima paket sama nomor resi yang tertera di aplikasi di Shopee, di Lazada, di TikTok Shop, di Tokopedia yang aplikasi kita gunakan untuk pesan ini pastikan nomor resinya sama. Jadi nomor resi di aplikasi sama paket yang kita terima yang ditempel itu nomor resinya sama. Karena ada modus penipuan seller nakal, saya sebut seller nakal karena ini sangat berbahaya dan merugikan kita ya. Jadi modus penipuannya seperti ini. Ketika kita pesan barang secara COD, jadi ini terkhusus bagi teman-teman yang suka belanja COD ya. Ketika kita beli barang lewat marketplace secara COD, kemudian si seller ini menerima pesanan. Nah, ternyata pesanan ini tidak dikirimkan ke kita. Jadi, dia hanya menggrab alamat kita, nomor telepon kita. Ada beberapa aplikasi yang nomor teleponnya itu memang ditutupi ya, tapi ketika kita cetak resi gitu kan tetap aja nama alamat itu tetap aja muncul ya, nama alamat tetap aja muncul. Nah, si seller nakal ini memanfaatkan ini. Jadi orderan kita tidak dikirimkan melalui marketplace. Jadi nomor resi yang tertera di marketplace itu tidak diproses ya. Kemudian si seller nakal ini mengirimkan barang ke kita. Nama, alamat, nominalnya sama ke kita ya melalui COD non aplikasi. Jadi kalau COD non aplikasi itu kan banyak ya, misalnya kayak pos atau misalnya kayak JNT itu kan bisa pengiriman COD, jadi bayar di tempat tapi tidak perlu melalui aplikasi. Jadi logika sederhananya misalnya kita pesan di Lazada ya, kiriman paket di Lazada ini tidak diproses sama si seller. Seller justru mengirimkan lewat ekspedisi lain dengan COD, sistem COD. Nah, kemudian ketika barang datang, nah barang yang datang ini kan adalah COD non marketplace. Jadi COD yang dikirim di luar Lazada tadi, kan gitu kan ya, di luar TikTok Shop tadi, di luar Shopee tadi lah. Barang yang datang ini kita terima itu kan di luar aplikasi. Kemudian kita bayarkan ke pihak kurir, pihak ekspedisi, kan seperti itu kan ya. Karena kita berpikir bahwa barang ini, resi ini adalah sama dengan yang tertera di aplikasi, kan seperti itu. Nah, ternyata setelah kita buka, barangnya ini tidak sesuai yang kita inginkan. Isinya bisa kayu, bisa batu, bisa baju bekas, dan lain-lain. Sementara uang yang sudah kita bayarkan ke kurir tadi langsung otomatis diteruskan penjual ya, karena penjual menggunakan pengiriman COD yang di luar aplikasi. Jadi ini ada dua resi yang resmi di aplikasi tidak dikirim, mereka penjual nakal ini justru mengirimkan barang lain sistem COD tapi tidak lewat aplikasi sehingga uangnya langsung masuk ke dia. Sementara yang di aplikasi ini belum terproses. Nah, kita sebagai customer mikirnya bahwa barang ini adalah barang yang tertera di aplikasi, tertera di Lazada, tertera di Shopee gitu ya. Ketika kita buka, kita unboxing ya, ternyata isinya beda, kita kan berpikir bisa komplain. Nah, ketika kita mau komplain, kita buka aplikasi kita, ternyata status barang kita itu masih belum dikirim nih, masih di seller ini, masih belum dikirim. Nah, kita kan nggak bisa komplain karena barang belum dikirim. Nah, kita juga nggak bisa ngasih rating karena barang belum dikirim. Nah, biasanya setelah yang COD non marketplace tadi yang dibayar ke kurir tadi udah disetor, uang udah masuk ke sellernya, ya ini yang COD marketplace ini dibatalkan. Jadi seller tetap dapat uang dengan mengirimkan barang yang tidak jelas antah berantah kepada kita, sementara kita menerima barang yang nggak sesuai, yang isinya amburadul, mungkin isinya cuma kain bekas, atau kayu atau batu kan gitu. Nah, tetapi kita nggak bisa komplain. Jadi tetapi kita nggak bisa komplain ke marketplace karena statusnya belum terkirim. Jadi teman-teman tetap waspada. Pastikan barang yang dikirim itu antara nomor resi yang tertera di aplikasi sama nomor resi yang tertera saat paket datang itu adalah sama, atau lebih bagus lagi ketika kita melakukan tracking. Jadi kalau kita beli di Lazada misalnya itu kan kelihatan barang sampai mana, nomor resinya berapa. Nah, itu kita kita ikutin aja. Kalau barangnya ternyata belum dikirim, tiba-tiba ada barang datang, yuk kita patut waspada kan gitu. Jadi ini sebenarnya udah saya share di video-video sebelumnya, ini sudah ada ya tema ini, tapi masih banyak yang bingung loh kok bisa. Nah, terus seller dapat duit dari mana? Kan barangnya tidak dikirim. Nah, itu tadi. Jadi seller itu mengirimkan barang lewat COD non aplikasi. Jadi
yang di aplikasi ini cuman didiamkan, dia ngirim barang lewat COD non aplikasi, katakanlah lewat pos, lewat JNT, lewat Ninja itu kan bisa. Jadi nggak perlu pakai aplikasi, alamatnya disamakan sehingga ketika uang masuk ke seller, sementara di aplikasi ini sebenarnya mandek gitu loh. Jadi teman-teman tetap waspada, ingat ya, dipastikan lagi apakah nomor resi yang tertera di aplikasi sama dengan nomor resi yang saat kita terima barang. Tetap waspada dan hati-hati.